Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman. Hari ini tanggal 6 Juli 2022, teman-teman. Marketnya begini ya. Marketnya begini itu adalah seperti ini. Jadi, kemarin memang IHSG-nya rebound ya, teman-teman. Memang kemarin IHSG-nya rebound. Tetapi di judul kemarin saya beri. Memang rebound sih IHSG dan saham-saham. Tetapi adalah reboundnya dari IHSG kemarin itu adalah candlenya nggak bagus ya, shooting star. Candlenya tutup di bawah high-nya ya. Dan hari ini IHSG-nya cenderung turun lagi, teman-teman. Cenderung turun lagi. Jadi memang kemarin saya kasih warning ke teman-teman, memang rebound, tetapi candlenya adalah nggak begitu bagus. Dan hari ini juga, akhirnya juga memang kondisi marketnya turun, teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa cuan, teman-teman? Apakah kita masih bisa untung ya? Baik, simak terus penjelasan dari saya di channel Surya MS Trade ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada yang nawarin titip dana trading di Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook ya. Saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading apapun, teman-teman ya, apapun, karena ada yang menggunakan nama saya, Surya MS Trade, dan logo MS Trade untuk mencari keuntungan pribadi dia dengan membuka jasa titip dana seperti itu. Sekali lagi, saya Surya MS Trade tidak menerima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, marketnya begini. Begini itu gimana Pak? Marketnya itu ya seperti kemarin. IHSG-nya turun, saham-sahamnya turun hari ini seperti itu. Memang indikasinya kemarin tuh untuk saham market akan turun tuh masih kerasa ya teman-teman. Ya memang kondisinya begini. Begini itu gimana sih Pak? Ya karena memang ini adalah pergerakan yang dibentuk oleh kondisi fundamental teman-teman. Fundamentalnya apa Pak? Dari kemarin kan udah saya bahas, bahasanya memang masih terkait inflasi ya. Setelah ekonomi membaik karena COVID-nya membaik ya. Terus pemberian stimulus kuantitatif easing 2020, 2021, terus COVID-nya udah membaik ya, ekonomi udah mulai membaik, masyarakat udah pegang duit ya. Ketika duitnya banyak, ekonomi membaik, harga barang-barang naik karena jumlah duit lebih banyak. Barang yang mau dibeli sedikit, harga barang naik. Belum lagi di 2022 komoditas dunia menggila harganya ya. Batu bara, minyak, CPO, metal-metal juga sama semuanya. Ya itu penyebabnya teman-teman tahu kan? Ya karena kejadian dua negara itu. Terus juga itu juga mengganggu pasokan supply. Demand-nya waktu itu ada, pasokannya yang nggak ada, itu yang membuat harga-harganya melambung sangat tinggi. Itu memberi beban juga. Ya terus di dalam negeri juga Pertamax naik, energi naik ya. Walaupun semuanya belum semuanya dinaikkan, terus harga-harga yang lain kebutuhan pokok juga naik, cabai ya, konsumer juga naik seperti itu. Itu semua pada akhirnya memberikan efek adanya inflasi teman-teman. Di mana inflasi ini setiap bulan kan dipantau. Di negara lain teman-teman, di negara lain juga masih sama, bahasanya masih seputar inflasi. Jadi jangan bosen. Memang kaitannya ini tahun 2022 ini kaitannya memang masih terkait dengan inflasi. Dan inflasi, suku bunga, action moneternya, inflasi ditangani dengan aksi moneter menaikkan suku bunga ya teman-teman seperti ini. Ini kan memang satu fundamental news. Dari kemarin saya sampaikan, ini fundamental news teman-teman, ini hati-hati. Ya karena inflasi ini nggak mungkin selesai dalam sehari dua hari, seminggu dua minggu ya. Jadi walaupun marketnya jelas, marketnya udah turun ya, trennya udah turun. Walaupun mungkin ada rebound sedikit dalam
pergerakan saham, tetapi sekali lagi bahwa fundamentalnya masih belum. Ya fundamentalnya apa? Ya kondisi ekonomi, inflasi yang diobati dengan suku bunga, ya suku bunga dan inflasi juga membuat terjadinya stagnan perekonomian, ya. Walaupun sebagian negara diuntungkan dengan harga komoditas yang tinggi seperti negara kita, tapi sebagian negara yang lain enggak. Bahkan sebagian negara yang lain harus membeli komoditas energi dengan harga lebih tinggi, ya. Kasihan kan seperti itu. Nah, kondisi itulah yang membuat perbedaan kemampuan negara atau perbedaan resource negara seperti itu, perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara, inilah yang membuat kondisi menjadi seperti ini. Ada satu negara yang kuat, ada satu negara yang nggak kuat seperti itu. Nah, belum lagi satu negara tingkat inflasinya sangat tinggi dan kebetulan mata uangnya adalah major currency atau mata uang yang memiliki pengaruh kuat di dunia, yaitu USD. Di Amerika inflasi diobati dengan menaikkan suku bunga. Nah, karena USD adalah major currency, maka bisa terjadi outflow dari negara-negara emerging market, ya, yang mana dulu investasi keluar dari negara maju, ya, Amerika dan lain-lain, masuk ke emerging market untuk mencari pembiakan yang atau growth yang lebih tinggi. Tetapi ketika sekarang major currency dinaikkan rate-nya karena adalah efek dari inflasi atau aksi moneternya, maka bisa terjadi outflow, ya. Suku bunga meningkat di USD, orang akan lepas saham dan masuk ke USD, bond, ya, nyimpen USD seperti itu karena dianggap lebih tidak beresiko tetapi memiliki return yang lebih tinggi. Nah, makanya ini saya bilang ini adalah fundamental news. Apa Pak artinya fundamental news? Fundamental news itu adalah news atau hal yang dapat merubah satu tren. Kalau kemarin tren saham kita adalah naik, maka terus sekarang dengan hal seperti ini adalah turun. Kapan Pak tren saham kita naik? Ya ketika COVID-nya over kemarin, ya. Tapi kalau sekarang kan udah berapa lama, ya udah fade out seperti itu, sudah berganti cerita. Ketika ekonomi membaik, maka yang dimungkinkan adalah terjadi inflasi. Nah, inflasi juga akan memberi efek lain lagi seperti itu. Ya efeknya apa ya? Itu tadi salah satunya. Action moneternya adalah menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga efeknya apa nanti ya? Efeknya bisa terjadi outflow ke mata uang yang suku bunganya meningkat, yaitu USD. Belum lagi karena karena kurs USD-nya menguat, rupiahnya melemah, bisa jadi resiko bagi negara-negara yang menggunakan USD untuk membeli bahan baku, ya. Kan ada juga negara-negara yang atau perusahaan-perusahaan yang membeli bahan baku itu dalam USD. Ya misalkan bahan bakunya dari luar negeri, maka membelinya kan menggunakan mata uang USD. Sedangkan perusahaan itu berada di Indonesia, jadi untuk bisa membeli misalkan dulu 1 kilogram barang itu harganya misalkan $200. Nah, dulu $200 kan cuman berapa kali 14.000. Nah, sekarang kalikan 15.000. Artinya, untuk membeli $200 1 kilo itu kurs atau mata uang rupiah yang ditukarkan lebih banyak. Karena mata uang kita melemah seperti itu. Itu efeknya apa ya? Efeknya biayanya lebih tinggi. Keuntungannya lebih kecil. Belum lagi nanti kalau dijualnya di pasar dalam negeri. Bahannya USD, belinya dijualnya rupiah. Nah, kalau seperti ini harusnya yang lebih diuntungkan adalah sektor-sektor yang terkait atau penjualannya dalam USD, contohnya batu bara, CPO, kalau diekspor teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman harusnya bisa memilih ya sektor-sektor mana ya. Sektor-sektor mana yang masih bagus gitu loh, yaitu sektor-sektor yang penjualannya dalam USD, ekspor, batu bara, minyak seperti itu. Kalau sektor yang harus diwaspadai adalah sektor-sektor yang terkait USD, yang punya hutang USD, yang harus membeli bahan baku dalam USD seperti itu. Apa kira-kira ya? Ya kemungkinan yang harus diimpor teman-teman. Yang harus diimpor apa? Misalkan suku cadang, misalkan apa ya? Misalkan bahan-bahan yang nggak ada di kita lah, pokoknya kayak gitu. Itu adalah tentang kondisi saat ini ya. Sekali lagi ini saya sampaikan ini adalah fundamental news. Artinya jangan dilawan.
jangan dilawan. Ya seperti ini. Kalau kemarin IHSG-nya turun terus naik, itu jangan buru-buru beranggapan bahwa oh ini sudah selesai kok rebound turunnya, dia akan naik. Karena ini kan baru bulan ini. Pengumuman inflasi juga kemarin kita tinggi bulan ini 4, sekian. Nah, efeknya adalah nanti suku bunga di bulan ini apakah mau dinaikkan atau enggak gitu. Kalau dinaikkan tentu akan bisa berefek ke market lagi. Belum bulan depannya lagi. Dan ini sekali lagi teman-teman, ini adalah fundamental. Fundamental itu tidak sehari 2 hari. Jadi selama tahun 2022 ini, menurut saya teman-teman memang harus berhati-hati apabila mau positioning barang. Sampai kapan Pak? Ya sampai kira-kira inflasi ini udah membaik ya. Terus ya suku bunga udah mulai distabilkan lagi atau tidak dinaikkan seperti itu. Ya intinya pokoknya nanti di dalam beberapa bulan ke depan ini inflasinya masih seperti apa. Kalau masih naik aja ya sangat mungkin mata uangnya dinaikkan. Dan kita juga bisa ngelihat dari ini kurs mata uang kita nih teman-teman. Ini di sini di 15.000 ya. Ya, ini di 15.000 satu rupiah 15.000 sekian. Ini kalau kurs yang ada di sini di Mirai. Ini juga menjadi kewaspadaan saya juga teman-teman untuk lebih berhati-hati saat ini, jangan berani-berani untuk positioning. Ya, seperti itu. Terus pertanyaannya, apakah masih bisa cuan Pak? Ya masih. Karena walaupun ini adalah pergerakannya adalah fundamental tuh yang bisa ngebentuk satu tren baru. Atau mematahkan tren baru ya, membentuk tren baru kalau sebelumnya tren naik dipatahkan ya. Sementara ini seperti ini ya, sementara IHSG-nya ini masih cukup bertahan di tren line ini, tapi kalau nggak tahu kalau misalkan besok ada tambahan inflasinya naik ataupun suku bunganya dinaikkan, mungkin tren yang ini bisa patah karena terjadi break dari support ya, seperti itu teman-teman. Karena ini fundamental itu bisa berefek jangka panjang. Apakah masih bisa cuan? Masih. Ya, pede banget Pak. Iya masih. Selama kita tahu diri. Karena dalam setiap kenaikan atau dalam setiap kenaikan pasti ada penurunan. Dan setiap penurunan pasti ada kenaikan. Jadi prinsip saya itu kalau di saham itu adalah yang naik tidak akan naik terus teman-teman. Pasti suatu saat akan turun. Yang turun pun juga tidak akan turun terus. Contohnya banyak. Contohnya di saham, apa? TPIA. Contohnya banyak sekali teman-teman. Makanya jangan terlalu percaya diri kalau saham-saham itu naik, sudah muncul tanda-tanda mau jual. Ya, kita bukan mengisi mindset kita dengan anggapan bahwa saham akan naik terus, tapi kita harus melihat chartnya ya. Contohnya TPIA. TPIA saya kasih contoh karena ini kan kemarin naiknya kenceng nah ini. Nah ini naiknya kayak nggak pernah turun. Nah terakhirnya turun juga. Apalagi Indosat. Nah Indosat juga sama kan. Trennya juga seperti itu. Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Yang naik tidak akan naik terus. Yang turun tidak akan turun terus. Terus kemudian Arto juga. Arto kan juga sama ya. Itu turun terus. Kalau terlanjur punya barang gimana Pak? Nah ini repotnya. Kalau teman-teman yang terlanjur punya barang dan tidak berani cut ketika break supportnya, ya repot, karena cut itu adalah kita sebagai trader menyelamatkan modal. Ketika dia turun dengan volume tinggi, kita buang dulu, nanti kita buy back di bawah. Atau, kalau prinsip saya di trading di Arto dengan volatilitas yang lebar, range yang lebar ini adalah saya biasa memecah level ke 3-5 teman-teman. Kalau sampai saya menggunakan 3 level, beli pertama, kedua tuh biasanya masih simpen, beli ketiga nanti biasanya untuk penyelamatan. Nah, biasanya kalau ekstrim banget saya nyangkut, itu biasanya saya menggunakan sampai level kelima. Dan itu pun biasanya bukan tujuannya untuk mencari cuan, tapi tujuannya adalah hanya untuk menyelamatkan BEP saja. Seperti itu. Nah, Arto ini teman-teman, saya kemarin udah 2 kali positioning. 2 kali positioning, nyangkut. Berarti saya masih punya posisi ketiga, dan dan masih ada tambahan 4 dan 5 kalau ekstrim. Saya baru pakai ke 1, kedua, sudah ketiga itu kemarin dan hari ini. Jadi saya tetap trading Arto teman-teman. Saya netting sistemnya. Jadi masih ada barang di atas, tetapi saya beli di bawah dan karena kelihatan nggak kuat saya buang. Berarti average-nya gimana Pak? Average-nya jangan dihitung average, tapi dihitung netting. Dihitung netting itu artinya kalau misalkan hari ini kita punya duit 10 juta,
terus 10 juta kita belikan Arto di harga berapa, misalkan di 7.000 berapa gitu, 7.500 misalkan. Terus Arto hari ini sampai ke 8.000, kita jual di 7.900. Jadi di cash kita, netting itu di cash kita hari ini ada 10 juta misalkan. Kita belikan semuanya, beliin Arto ya. Beliin Arto di 7.600 misalkan. Arto naik sampai 8.000, kita buang semuanya. Karena kita netting itu artinya kita hanya menjual lot yang kita beli hari ini, dan pokoknya nggak ada lot yang kemarin-kemarin. Kita hanya menjual lot yang kita beli pagi ini dan kita jual sore hari atau siang hari. Maka kalau kita untung, kita akan dapat tambahan duit di T plus 3. Ya, seperti itu. Itu netting. Kalau kita rugi, ya berarti kita akan ada pengurangan duit di T plus 3. Itu netting, teman-teman. Saya sering banget seperti itu. Jadi tetap ada pemasukan dana ataupun pengurangan kalau saya loss. Nah, sekali lagi teman-teman, ini menuntut teman-teman untuk bisa membuat catatan level. Jadi misalkan saya masuk Arto di 83 ya. Misalkan saya masuk di 82 ya, di sini. 82 ya. 85. Saya masuk Arto di 8.500, terus turun, saya masuk di 77 yang kedua, terus masuk lagi di 7 sekian. Nah, itu saya punya catatan, teman-teman. Berapa lot di 8.500, berapa lot di 7.700, berapa lot lagi di 7 sekian gitu. Itu saya punya catatan dan saya kuat di situ. Artinya saya selalu membuat catatan seperti itu. Dan kalau memang mau netting, saya juga hanya menjual yang apa yang saya beli hari itu. Jadi nggak mengganggu jumlah lot yang kemarin. Sekali lagi teman-teman, ini kalau belum biasa harus latihan dulu nanti, karena average-nya pasti akan sudah berubah-ubah. Tapi kalau biasa mencatat dan biasa netting itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Apakah masih bisa cuan? Bisa. Asal teman-teman itu tradingnya tahu diri. Tradingnya tahu diri hanya pada saham-saham yang teman-teman hafal. Dan saham itu turun, dalam turunnya yang biasanya udah beberapa hari itu ada rebound. Ada reboundnya teman-teman, ada reboundnya. Dan di sini teman-teman, nih saya juga menambahkan satu hafalan teman-teman. Jadi memang tidak random membeli sahamnya, tapi hafalan. Kenapa kok saya trading Arto? Karena prinsip saya juga, saya percaya tentang teori dongkrak dan roket ya. Bahwa mood market itu akan dipengaruhi oleh saham-saham penggerak indeks ya. Di mana saham-saham penggerak indeks ini komponen utamanya adalah saham-saham big cap banking ya. Ada big cap banking, terus ada telekomunikasi, ada digital, GoTo, Arto, ada Astra, ada TPIA, ada saham-saham consumer. Dan itu pergerakannya nggak akan bareng. Kalau dia naik bareng, overheat teman-teman, panas banget ya, IHSG-nya akan tinggi sekali. Dan kalau dia turun bareng, nggak mungkin. Ya mungkin sih, cuman marketnya biasanya akan turun dalam banget. Nah, makanya itu dari kemarin-kemarin saya membuat logika tersendiri. Ketika big cap banking nggak mungkin naik karena terkait inflasi, ya, maka biasanya akan ada yang mendorong IHSG naik. Apa? Apakah sektor batubara? Nah, kemarin kan batubara turun. Apakah sektor metal? Nah, metal kan sebagian juga. Apakah sektor consumer? Mungkin. Karena memang consumer ini sejak membaiknya COVID, consumer melejit. Dan kita bisa ngelihat sektor-sektor consumer juga naiknya juga gila-gilaan kemarin kan seperti itu. Nah, ada satu lagi yang terkait hal-hal digital online adalah GoTo dan Arto. Ya, ini adalah ekonomi baru lah seperti itu kan. Jadi GoTo Arto ini selalu saya lihat, dan kebiasaannya memang ketika big cap bankingnya naik, itu GoTo Arto biasanya nggak ikut. Ini kebiasaan saya aja teman-teman ya, pengamatan. Ini bisa berubah karena dinamis seperti itu. Dan ketika big cap bankingnya turun, biasanya saham-saham yang lain bergerak. Yang saya kotain yang di Telegram saya. Ini juga sebenarnya berlaku juga untuk saham blue chip, second liner, dan ya istilahnya saham gorengan seperti itu. Biasanya kalau blue chip semuanya diem bergerak, itu yang bergerak selanjutnya adalah gorengan seperti itu. Tapi di sini saya tidak main gorengan atau saham-saham kecil ya teman-teman. Main tapi jumlahnya sangat terbatas dan nggak mungkin saya publish ke teman-teman ya. Jadi peluang cuan itu tetap ada. Tapi saya rasa ini tidak cocok untuk semua orang ya teman-teman. Karena ini mutlak perlu teman-teman bisa di depan market.
Kalau teman-teman lagi nggak bisa di depan market, saya rasa agak susah. Saya rasa agak susah. Kayak hari ini bahasannya adalah silakan lihat di Telegram saya tentang saya bahas GoTo sama Arto. Nah, GoTo sama Arto kan hari ini juga sebenarnya bergerak. Cuman saya beri catatan, walaupun GoTo sama Arto bergerak hari ini sebagai istilahnya gantinya kemarin nggak bergerak, tapi tetap ada yang harus diperhatikan. Apa? Bahwa pergerakan intraday-nya itu juga bisa dinamis banget. Artinya GoTo hari ini pagi open bagus, siangnya tinggi tapi sorenya turun. Arto maksud saya. Sempat turun ke 75 tetapi ditarik lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya tadi udah masuk karena saya nggak mau pegang lama dulu, jadi terpaksa saya lepas dulu. Itu termasuk apa ya? Kebijakan saya untuk trading saat ini, bahwa memang marketnya masih akan naik turun, tetapi ketika sudah saya beli naik itu saya nggak akan pernah berharap dia akan naik terus. Jadi ketika saya lihat secara bid overnya udah mulai nggak beres, sudah mulai banyak yang mau jual, itu saya lepas dulu teman-teman. Oke, itu tadi tentang bahasan sedikit trik ya teman-teman. Nah, kalau IHSG-nya gimana Pak sekarang? Ya IHSG-nya masih turun ya teman-teman. IHSG-nya sekarang ini masih turun. Oke, ini masih lambat. Nah, di judul kemarin kan saya sampaikan bahwa untuk IHSG ini nggak kuat dan lanjut turun. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kalau nggak kuat dan lanjut turun, ini bahayanya nanti kalau IHSG itu nggak kuat di support yang dia sudah ada kemarin, teman-teman. Nah, kita lihat dulu sekarang. Untuk supportnya Pak, IHSG-nya di berapa? Support ada di 6637, teman-teman. 6637. Ini 6637. Saya cekkan dulu, teman-teman. Ini 6637 itu di mana? Oh, maksud saya ini support dia ada di 6637. Sebentar, saya cek dulu. Dia ngambil supportnya dari mana? Oke. Sebentar saya cek dulu, teman. Nah, ini. Saya nggak kelihatan. 6638 atau close-nya kemarin ya. 6638. Kemudian 6603 itu low-nya hari ini. Kemudian 6564 ya. 6564 itu ada sebelumnya ya. Ini sorry. 6560 itu support-supportnya IHSG. Kalau resistannya dia ada di 6710, kemudian EMA 200 6740 dan 6767 teman-teman ya. Untuk hari ini teman-teman, ini awalnya hari ini pergerakan tadi IHSG-nya sebenarnya cukup oke ya. Pergerakan ini tanggal sebentar, ini tanggal 5, yang kanan adalah tanggal 6. IHSG tadi kan sempat di 67 sekian, terus turun, closingnya ditarik sedikit. Seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk penggerak indeks teman-teman. Kita lihat dulu untuk penggerak indeks ya. Ya, seperti ini. Penggerak indeks itu untuk hari ini Big Cap Banking itu BCA bergerak tipis, BRI-nya tipis ya teman-teman. Ini Bank Mandiri masih turun, BNI masih turun. Kemudian Telkomnya naik tipis, MSP, CPB, sektor konsumer ini cukup oke. Artonya ini sorenya ditarik ya. Nah, kemudian untuk GoTo-nya dia turun 3%. Jadi mix untuk pergerakan saham-saham penggerak indeks ya. Terus kemudian kita lihat dulu teman-teman, untuk indeks hari ini yang bergerak sama apa aja sih? Kita lihat dulu untuk yang bergerak itu saham-saham sektor non-cyclical teman-teman. Non-cyclical sama health ya. Non-cyclical sahamnya apa aja? Kita bisa tengok dulu. Untuk non-cyclical itu kita urutin dulu ya. Oke, sahamnya apa aja teman-teman? Ini ada Cepin. Iya, Cepin Japfa itu tadi lumayan ya pergerakannya. Ini AMRT juga. Kemudian apalagi sih? Kemudian IDX Health. Kita tengok dulu sahamnya teman-teman. Ini ada Mika Health. Nanti kita lihat deh. Ini saham-saham farmasi kesehatan ya. Kemudian DBX ya. DBX itu papan pengembangan. Ini sepertinya ada Arto ya teman-teman.
Ya ada Arto nih, Arto. Oke, terus untuk saham-saham, pergerakan saham-saham gimana teman-teman? Sektor-sektor, kita sekilas aja ya, karena kayaknya pergerakannya mirip-mirip semua teman-teman. Nah ini untuk banking teman-teman ya, BK Banking ini masih sama, ini masih dari kemarin masih nggak kemana-mana kayak BNI ini, dia masih berada di bawah kemarin, di bawah pergerakan harga yang kemarin. Yang perlu diwaspadai adalah support-support yang terbentuk 3 hari lalu, 3 hari bursa lalu. Karena kalau itu ketembus, berarti ini ngebentuk lower low, itu yang harus kita waspadai. Ya, Bank Mandiri juga. Ini sepertinya memang walaupun nggak turun lebih dalam, tapi juga nggak naik, teman-teman. Yang menjadi waspada adalah nanti setelah dia sentuh support tuh pada tembus nggak, seperti itu ya. BRI juga masih sama, masih di situ-situ aja, teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman memang nekat mau positioning big cap banking, ini saran saya sih jangan menggunakan margin ya. Dan mungkin jangan banyak-banyak dulu karena ini juga naiknya juga nggak jadi naik seperti itu. Tapi kalau teman-teman sangat pede ya silahkan, tetapi ya itu tadi resikonya marketnya memang masih sangat volatil. Ini Danamon juga masih sama. Nah ini Danamon maksudnya 2 hari ini ada pergerakan. BTN nih, BTN masih di situ-situ aja teman-teman. Yang lainnya sih sama aja, intinya masih di situ-situ aja. Nah untuk digital banking, pokoknya untuk Arto ini saya trading aja teman-teman ya. Saya trading aja. Saya selalu mengamati pergerakan Arto day to day selalu ya. Ini barang tradingan, jadi saya harus hafal pergerakannya dan ini karena ini volatilitasnya lebar, maka dalam trading ini saya selalu menggunakan money management 3 lapis sampai 5 lapis. Yang lainnya sih nggak ada teman-teman ya. Saya udah cek-cek tadi nggak ada. Ada yang nanya nih, Agro Breeze gimana Pak? Nah ini secara bentuk aja masih down seperti ini teman-teman. Sebaiknya kita skip aja dulu. Kalau saran saya sih kalau memang mau main saat ini, carilah big cap yang lagi turun dalam ya. Terutama sektornya yang masih jos seperti consumer, seperti batubara, seperti itu. Walaupun harus cukup hati-hati karena oh ya ini harga komoditas belum saya bahas ya. Nanti saya bahas deh. Baik, kalau gitu kita bahas harga komoditas dulu ya teman-teman sama regional ya. Untuk harga komoditas teman-teman, ini crude oilnya nih di 99. Artinya ini turun ya. Natural gasnya juga turun. Crude oil turun, natural gasnya turun. Nah ini coalnya ini hitungannya masih bertahan sih di 397. Kemarin memang sempat turun untuk coal ya. Nah ini emasnya yang turun dalam teman-teman ya. Ini emasnya turun dalam. Palm oilnya juga turun dalam. Corn di situ-situ aja. Nah, kemudian indeks regionalnya Pak, tadi kan belum dibahas. Oke, nggak apa-apa. Indeks regional saya bahas. World market seperti ini. Nah, untuk tadi malam tanggal 5 ya kemarin. Dow Jones-nya sih Nasdaq-nya oke. Dow Jones turun tipis. Nah, ini untuk Eropa ini sore ini bagus. Asianya yang nggak bagus. Nah, Dow put-nya, futures-nya ini biasa aja sih seperti itu. Oke, kita kembali ya. Tadi banking sudah, di kita sudah, Astra sudah. Astra belum ya, di kita sudah. Astra. Nah, Astra ini teman-teman, ini hari ini turun dalam. Ada apakah ya? Karena kalau Astra ini memang dari kemarin kaitannya tentang suku bunga ya, suku bunga karena ini kan kendaraan, penghasil kendaraan ya. Dimana salah satu yang terpengaruh kalau suku bunga naik adalah pembelian kendaraan secara kredit. Selain itu juga ini kan Astra kan membuat mobil berarti beberapa komponennya adalah impor dengan menggunakan USD. Kemungkinan itu ya teman-teman. Ya, terus kemudian untuk auto ya, auto ini sudah 2 hari sih rebound seperti itu. Ini harusnya menarik nih melihat 3 hari berturut-turut rebound dan naiknya masih sedikit. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini posisinya itu teman-teman ini masih berada di konsol area di base. Tapi mungkin karena kondisi marketnya yang begini orang juga males untuk positioning ya. Dalam kondisi sekarang
nggak beli saham, kita hold cash aja itu udah paling enak teman-teman. Karena kalau kita beli barang apapun itu resikonya juga masih turun di market seperti ini ya. United Tractor teman-teman ya, ini pergerakan kemarin yang bagus itu sudah dihapus penurunan hari ini. Dan ini sudah dekat support juga ya teman-teman. Ini yang wajib kita waspadai. Ya memang kemarin naik, tapi kalau misalkan teman-teman terlalu berharap, nggak membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh candlestick-nya, bisa nyangkut juga. Makanya kondisi sekarang ini sebenarnya apa ya, susah kalau kita beli terus kita pegang seperti itu. Karena volatilitasnya memang masih sangat tinggi. Saya dulu kalau pas ngantor teman-teman tuh sering kalau marketnya ngedip itu saya cuti. Ya, cuti karena selain nggak konsen itu juga saya bisa trading ketika ada gap down. Nah, kemudian sektor consumer teman-teman, sektor ini saya rasa paling defensif saat ini ya. Saham-sahamnya bagus-bagus. Ini ada Mayora, ini udah 2 hari ya. 2 hari rebound dari 50 retracement-nya dia ya. Ini udah 2 hari rebound. Dalam tren naik ini kan koreksinya sampai 50. Itu koreksi wajar sih seperti itu. Ini Garuda Food ini juga rebound walaupun masih rebound kemarin dan hari ini nggak berlanjut kenceng sih, cuman masih cukup oke, nggak turun lagi. Nah, Indofood ini juga sama, ini rebound ya teman-teman. Reboundnya ini sayangnya udah sampai di 50 retracement. Aces masih belum, masih berada di supportnya. Nah, ini Indofood juga Unilever nih maksud saya, nggak kemana-mana dari kemarin ya di situ, nggak koreksi juga. Ino masih di dasar ya. Ini ICPB oke ya, ICPB juga termasuk sektor consumer yang oke. Dimana koreksinya tuh hanya sampai 38 aja, nggak sempat turun di bawah 38, hanya disentuh sebentar. Ini udah naik di atas 23. Nah, model seperti ini seperti yang biasa saya sampaikan bahwa ketika satu saham naik dan terkoreksi sampai 23 atau 38, ya 38 retracement di bawah tapi hanya overshoot aja terus naik dan bisa lanjut di atas 23 retracement, ini tren ini masih akan lanjut naik. Ya. Kemudian apa yang lainnya? Oh nih, HMSP lumayan rebound juga. Nah, kemudian kita lihat sektor energi ini, saya lihat tadi beberapa dari support. Seperti Elsa ini dia sudah ada rebound, udah berada di support dan rebound. Untuk Medco masih di support. Pegas ini sepertinya masih mencari support ya teman-teman. Harga minyak turun, perusahaan gasnya turun, harga gas juga turun. Dan untuk Akra teman-teman ini udah 2 hari rebound. Akra ini termasuk saham favorit saya karena kalau turun dalam reboundnya kenceng juga. Nah, kemudian untuk CPO tadi kan CPO-nya turun. Ini saya lihat juga kenaikan yang kemarin ini terhapus lagi untuk CPO. LSIP ini masih sama-sama di support semuanya ya. Nah, CSRA cenderung turun. Ini lagi nggak bagus nih. Gusco Plantation aja bagus ininya chartnya. Saya coba cari ke bawah teman-teman ya. Lainnya sih sama teman-teman. Intinya masih pada turun mencari supportnya. Nah, untuk sektor coal teman-teman, tadi kan untuk harga coal masih bagus ya, 390 seperti itu. Namun ini juga masih belum lanjut naik kenceng. Kayak Indo Tambang Raya kemarin rebound kenceng, hari ini ya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Adaro pun sama, Adaro malah mencari support ya teman-teman. Ya, terus seperti ini, saya sendiri untuk saat ini belum begitu pede untuk positioning batu bara karena once pertikaian selesai, ini sepertinya komoditas akan turun teman-teman. Karena kan salah satu penyebab supply dari komoditas yang terganggu ya karena pertikaian kan teman-teman. Seperti itu. United Tractor ini turun ya, Indika ya sama-sama, intinya pokoknya masih banyak yang turun. Saya nggak bisa banyak kasih ini karena ya mau gimana, mau dibahas jungkir balik juga intinya marketnya sendiri masih seperti ini. Ini saham-saham terkait metal, ini ADMR sih kemarin oke, Antam oke, hari ini ya ini pokoknya hati-hati ini pada kembali mencari supportnya. Inco. Nah, Tinsnya malah ambles ya. MDKA juga kembali turun lagi teman-teman. Ini MDK volatilitasnya tinggi ya. Ini tradingan juga teman-teman, jadi harap hati-hati. Nah, telekomunikasi ya masih nggak kemana-mana. Ini Indosat aja yang hari ini rebound.
Excel-nya masih mencari support ya teman-teman. Kalau yang lainnya yang cukup menarik TBIG, TOWR, balik arah juga. Terkait oil ini nggak kemana-mana teman-teman. Konstruksi saya satuin. Ini masih turun ya. Ini kembali lagi ke awal atau ke dasar ya. Ya memang konstruksi saat ini sering seperti itu. Jadi saya unggah positioning juga ya. Karena berulang-ulangnya ya seperti itu. Ini properti BSDI aja. Ini perulangan aja teman-teman. Artinya ketika ketemu resistan biasanya udah balik. Ini Pakuwon biasa turun semuanya. Nggak ada yang menarik sih. Kemudian tol ini juga balik arah lagi. Kemarin rebound juga. Semen. Nah ini semen sepertinya cukup menarik ya teman-teman. Nah ini Indosemen, SMGR. Tapi sekali lagi ini juga kenaikannya sangat terbatas kemarin-kemarin. Jadi kelanjutan kenaikannya tuh masih tipis-tipis seperti itu. Saham terkait media masih belum ya. Saham-saham yang biasa saya pantau ini nggak ada ya. Ada turun semuanya, IMAS, IMJS juga sama. Saya skip aja. Saham-saham terkait ini Sinarmas, Lipo juga sama masih pada turun. Saham perayaman yang cukup oke ya. Cepin, nah Cepin ini rebound nih. Cepin rebound setelah sentuh 50 retracement hari ini sampai 323,6. Malindo Fitmilnya sih sedikit aja, Java juga sedikit aja. Jadi ya rentang-rentang pergerakan Samayam ini cukup ini sih. Maksud saya ketika ketemu dia ketemu resistan balik arah juga. Jadi ya diatur sendirilah pergerakannya. Kemudian saham-saham terkait farmasi, ini AGII aja yang perulangan cukup oke. Kemudian IRA teman-teman. Ya secara umum seperti itu ya teman-teman. Marketnya sih sebenarnya masih belum begitu menarik. Ya. Masih ngeri-ngeri sedep juga seperti itu. Tetapi kalau teman-teman nekat mau trading juga masih bisa. Sekali lagi tidak berlaku di semua saham, bisa usahakan pilih saham-saham yang memang rentang geraknya bagus dan sektornya sebenarnya masih bagus. Tapi nggak semua sekali lagi, ini sekali lagi hafalan teman-teman ya. Kalau saya sih masih tetap di Arto GoTo everyday trade ya. Jadi kalau beli di bawah naik buang seperti itu. Demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semua.